Dikuduskanlah namamu. Nama itu diri. Kalau kudus itu artinya terpisah atau berbeda. Dikuduskan artinya nama itu diri ya. Kudus itu dipisahkan atau berbeda. Maka dikuduskan namamu artinya dipisahkanlah engkau. Dibedakanlah engkau. Diasingkanlah engkau. Diunikkanlah engkau. Itu artinya. Ya. Karena itu dikuduskanlah namamu. Ini kan doa. Doa Bapa kami kan. Dikuduskanlah namamu. Ini doa ditujukan pada siapa? Pada Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Berarti dikuduskan namamu ini adalah permintaan kepada Allah. Dikuduskan namamu artinya dibedakanlah engkau. Diasingkanlah engkau. Diunikkanlah engkau. Dipisahkanlah engkau. Tapi karena ini permintaan, ini doa kepada Bapa, maka dikuduskan namamu itu adalah sebuah permintaan. Saya meminta kepada Allah supaya dia membuat dirinya berbeda dari dunia ini. Saya meminta kepada Allah supaya dia membuat dirinya itu terpisah dari dunia ini. Saya meminta kepada Allah supaya dia mengasingkan dirinya dari dunia ini. Saya meminta kepada Allah supaya dia membuat dirinya unik di dunia ini. Itu dikuduskanlah namamu. Tapi untuk apa minta? Bukankah dia sudah kudus? Tadi ayat-ayat yang kita sudah baca, bukankah dia sudah terpisah? Bukankah dia sudah berbeda? Ngapain lagi minta supaya dia membedakan diri, memisahkan diri? Ngapain lagi minta? Gini, saya terpaksa gunakan ya dua kata ini. Kalau saudara belajar filsafat, saudara akan ketemu dua kata. Pertama itu disebut ontologis. Yang kedua ekonomis. Ontologis itu berurusan dengan diri sendiri. Tapi begitu berurusan dengan di luar diri sendiri itu disebut ekonomis. Jadi kalau saya bilang secara ontologis Allah begini. Itu berarti urusannya hanya dalam diri Allah sendiri. Tapi secara ekonomis Allah begini itu artinya Allah dalam hubungan dengan ciptaan-ciptaannya. Itu ekonomis. Nah, secara ontologis Allah itu memang kudus. Dia memang sudah kudus. Tidak perlu kita minta. Dia sudah kudus. Doa kita tidak pernah membuat Tuhan menjadi kudus secara ontologis. Tapi secara ekonomis dalam hubungan dengan ciptaan, seringkali ia tidak diperlakukan atau dianggap sebagai kudus. Ya. Arti dari kudus adalah dipisahkan, dibedakan, diunikkan. Maka dapat kita katakan bahwa Allah memang sudah begitu secara ontologis. Tapi secara ekonomis di dunia ini, seringkali Allah kita tidak dilihat sebagai terpisah dari dunia ini. Allah kita tidak dilihat sebagai berbeda dari dunia ini atau unik di dalam dunia ini. Maka di sini kita menemukan ada gap antara ontologis dan ekonomis. Secara ontologis dia ada, tapi secara ekonomis tidak semua mengakui dia ada. Makanya ada orang ateis, tidak beragama. Secara ontologis Allah hidup, secara ekonomis ada yang anggap dia mati. Seperti Friedrich Nietzsche, peristiwa paling besar pada zaman ini adalah God is dying, everything permission. Allah sudah mati, segala sesuatu dipersilahkan. Itu Friedrich Nietzsche. Ludwig Feuerbach, seorang dari Jerman, dia mengatakan bahwa sebenarnya bukan Allah yang cipta manusia, manusia yang cipta Allah. Mengapa atau bagaimana manusia cipta Allah? Manusia tekanan hidup begitu berat, susah, sengsara, menderita. Lalu dia membayangkan seandainya ada satu sosok di sana yang bisa tolong saya, bisa memberkati saya, bisa melepaskan saya dari segala macam penderitaan. Lalu akhirnya dia menyebut apa yang ada di bayang-bayangnya sebagai Allah. Berarti Allah itu adalah produk dari akal budi manusia yang sakit hati. Itu kata Ludwig Feuerbach.
Jadi bukan Allah cipta manusia, manusia cipta Allah. Kalau begitu Allah itu pencipta, tapi dalam pikiran Velbach Allah itu ciptaan. Secara ontologis Allah pencipta, tapi Allah pencipta itu tidak diakui oleh makhluk ciptaan. Coba baca pikiran-pikirannya Stephen Hawking. Itu pikiran-pikiran ateisme yang tidak percaya ada Allah. Allah itu maha kuasa, ontologis. Tapi seringkali kuasanya diragukan. Secara ekonomis diragukan. Allah adalah Tuhan penguasa. Tapi seringkali kita tidak mau dikuasai. Kita mau urus diri sendiri. Berarti ontologisnya bagus, ekonomisnya buruk. Secara ontologis Yesus juru selamat. Tapi banyak orang di dunia ini tidak akui dia juru selamat. Secara ontologis Allah itu baik, sangat baik. Tapi secara ekonomis ada orang yang menganggap Allah itu jahat dan menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Kalau begitu Allah itu baik ontologis. Tapi kamu karena papamu masuk rumah sakit gara-gara COVID, mamamu masuk gara-gara COVID, kamu berdoa supaya sembuh, ternyata mati. Mulai itu kamu mulai murtad dan kamu anggap Tuhan Yesus itu jahat, Allah itu jahat. Kalau memang dia baik, kenapa saya minta sembuh malah mati? Kamu marah dengan Allah. Padahal dia baik, kamu anggap dia tidak baik. Karena kamu anggap dia tidak baik, kamu tidak melihat dia berbeda dengan dunia ini. Maka ketika saya tahu itu, saya berdoa, dikuduskanlah namamu. Artinya saya berdoa supaya engkau menyatakan kepada dunia ini bahwa engkau berbeda dari dunia ini. Itu tujuan doa ini. Barclay bilang begini, permohonan tersebut di atas mempunyai makna. Kiranya nama Allah diperlakukan secara berbeda dari nama-nama lain. Kiranya nama Allah diberi tempat yang mutlak unik. Atau Albert Barnes, arti dari permohonan ini adalah biarlah namamu dirayakan, dihormati dan dimuliakan di mana-mana, dan menerima kehormatan yang layak dari semua orang. Dengan demikian ekspresi dari harapan atau keinginan di pihak penyembah bahwa nama Tuhan atau Tuhan itu sendiri harus dijunjung di mana-mana dengan pemujaan yang pantas. Dengan kata lain, dikuduskanlah namamu artinya semoga engkau ya Tuhan melakukan sesuatu pekerjaan supaya namamu, reputasimu, sifat karaktermu diakui di dunia ini. Biarlah dunia mengenal siapa engkau. Itulah makna dikuduskanlah namamu. Saya kasih satu komentar dari Joseph Benson. Arti dari permohonan pertama ini adalah semoga keberadaanmu dipercaya secara universal. Karena ada yang tidak percaya engkau ada. Kesempurnaanmu dihormati karena banyak orang kurang ajar sama engkau. Dicintai karena banyak orang membenci engkau. Ditiru karena banyak orang tidak anggap engkau teladan. Karya-karyamu dikagumi karena banyak orang tidak bisa mengagumi karya Allah. Kekuasaanmu atas segala sesuatu diakui karena banyak orang tidak mengakui engkau maha kuasa. Pemeliharaanmu dihormati karena banyak orang tidak percaya pemeliharaanmu. Dan dipercaya masih banyak orang tidak percaya. Semoga kami dan semua orang memikirkan keagungan ilahimu, sifat-sifat, kata-kata dan karyamu. Dan semoga kami dan mereka mengungkapkan penghormatan kami kepadamu, tunduk kepadamu, sehingga kemuliaanmu dapat dimanifestasikan di mana-mana untuk menghancurkan semua penyembahan berhala, dosa dan kesengsaraan. Itu maknanya. Jadi waktu saya bilang dikuduskanlah namamu, saya minta kepada Tuhan, Tuhan bikinlah dunia ini mengetahui engkau berbeda. Bikinlah dunia ini melihat engkau adalah Allah yang perkasa. Bikinlah dunia ini kenal engkau juru selamat. Bikinlah dunia ini kagum dengan engkau. Itu arti dikuduskanlah namamu. Yayasan Karya Bakti Esra Soro atau disingkat KABES hadir sebagai wadah untuk memberitakan Injil dan melayani secara holistik. Yayasan ini didirikan oleh Pendeta Esra Alfred Soro di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dan bergerak di bidang sosial dan keagamaan.
Yayasan ini memiliki visi menjadi lembaga yang mempunyai andil dalam membentuk kekristenan yang gigih dalam memberitakan Injil serta setia kepada ajaran yang alkitabiah dan melayani secara holistik. Dan misi dari yayasan ini yaitu melakukan pemberitaan Injil dan penyebaran ajaran yang alkitabiah secara langsung maupun melalui berbagai media, juga mempersiapkan dan mengutus misionaris-misionaris lokal ke berbagai wilayah, terutama ke pelosok-pelosok, serta mengadakan seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan doktrinal, dan melakukan aksi-aksi sosial yang mengarah kepada pelayanan Kristiani yang bersifat holistik. Berikut serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Bagi saudara dimanapun berada yang rindu untuk mendukung pelayanan kami, khususnya melalui dukungan dana, maka saudara dapat menyalurkannya ke nomor rekening yang tersedia. Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi Sekretariat Yayasan Karya Bakti Esra Soru melalui nomor berikut ini. Mari beritakan Injil dan melayani sesama dengan kasih bersama Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Tuhan Yesus memberkati.